Hai semua, biasanya gue di channel ini tuh ngebahas peripheral gaming karena bisa dibilang gue yang paling sering main game dan gue paling suka nyoba-nyobain peripheral gaming. Cuman buat sekarang gue udah agak kurangin main game ya, jadi lagi banyak kerja. Nah, tapi menurut gue kalau misalnya kerja pakai peripheral gaming tuh rasanya kayak apa ya, kayak ada yang kurang gitu. Yang gue rasa kurang adalah untuk shortcut key-nya ya. Emang kalau misalnya buat mouse gaming tuh punya makro yang bisa kita custom. Tapi buat gua, iya emang gua pakai customnya. Cuman gua tuh butuh custom makro untuk beberapa aplikasi yang spesifik. Jadi misalnya gua pakai aplikasi A, makronya tuh udah ada. Nah, aplikasi B gua pengen makronya juga udah ada. Nah, cuman hal itu tuh kan nggak bisa dilakuin di mouse gaming. Apalagi keyboard. Keyboard yang gua pakai sehari-hari buat kerja tuh keyboard gaming yang ukurannya 60%. Nah, kalau misalnya dipakai buat ngetik-ketik doang sih itu ya oke-oke aja sih. Cuman kalau misalnya di beberapa aplikasi yang gua pakai buat kerja, tombolnya tuh gua rasa kurang. Nah, kalau misalnya kalian ngerasain apa yang gua rasain juga, hari ini gua pengen kenalin kalian seperangkat alat dari Logitech yang bisa ngebantu ngemudahin pekerjaan kalian. Dan ini adalah Logitech MX Mechanical dan Logitech MX Master 3S. Jadi mouse dan keyboard ini adalah device yang dibuat Logitech buat kalian-kalian para pekerja. Mau kalian kerjaannya cuma ngetik-ngetik doang atau editing, nah kedua mouse dan keyboard ini menurut gue bakal sangat ngebantu pekerjaan-pekerjaan kalian. Kita bahas mulai dari mouse-nya dulu, karena menurut gue mouse-nya ini punya fitur yang unik menurut gue. Ukuran mouse-nya ini dia cukup gede, terus dia didesain secara ergonomis. Rata-rata mouse yang didesain buat kerja tuh emang sengaja didesain ergonomis biar kita nggak gampang pegel. Terus yang gue suka adalah dia punya thumb rest ya di sini. Ini enak banget. Terus dari bagian kiri bawah ini sampai tengah-tengah, pokoknya semuanya kecuali si tombol-tombolnya ini dilapisin sama soft touch rubber. Jadi feel megangnya ini cukup enak, apalagi rubbernya ini dari bahan yang bagus, jadi dia nggak akan gampang jebol. Terus yang menurut gue enak lagi dari mouse ini adalah si klikannya. Pokoknya semua tombol yang ada di mouse ini yang bisa diklik tuh suaranya silent. Terus feel-nya enak banget. Coba kalian dengerin ya. Gimana? Silent banget kan suaranya? Nah, biarpun dia silent, dia tactile-nya tuh tetap berasa. Jadi kalau misalnya kita klik, dia masih ngasih feedback klikan yang feel-nya enak. Terus yang gue suka lagi adalah scroll wheel-nya. Scroll wheel-nya di sini menggunakan max speed. Dan dia punya fitur free spin. Nih, kalau misalnya kita tekan tengah, dia bakal kayak ngelepas gitu kunciannya, terus bisa kita scroll kenceng banget. Nah, cuman kalau gue sendiri, gue prefer nggak pakai free spin-nya karena ini gue agak susah ya pakainya gara-gara dia licin banget. Terus masih di scroll wheel, dia punya scroll wheel satu lagi yang bentuknya horizontal. Bukan bentuknya, letaknya ya horizontal. Nah, biasanya di sini gue pakai buat nge-scroll timeline di Premiere Pro. Jadinya gue nggak usah ngeklik lagi. Nah, kayak gini nih, jadinya lebih gampang gitu. Atau kita bisa pakai buat ganti-ganti tab di Google Chrome. Atau kalau misalnya kalian pengen ganti fungsi dari scroll wheel yang horizontal ini, atau tombol-tombol lain, kalian bisa ganti dengan download aplikasi Logi Option Plus. Nah, di aplikasi ini kalian bisa custom tombol-tombolnya sesuai dengan aplikasi yang kalian mau. Misalnya di Photoshop ini, sebenarnya defaultnya itu udah diatur ya. Kayak di sini defaultnya si scroll wheel yang horizontal ini fungsinya buat ngatur size dari brush. Kita cobain buka Photoshop. Nah, kita gedein, nah kecilin brush. Jadinya lebih gampang gitu. Atau di Premiere Pro kayak tadi nih. Ini dari defaultnya si scroll wheel horizontalnya ini fungsinya buat nge-scroll timeline yang kayak tadi gua tunjukin. Terus untuk mouse 4 dan mouse 5-nya untuk di Premiere Pro defaultnya ini udah dijadiin redo dan undo. Jadi kita nggak usah ribet-ribet pencet-pencet lagi di keyboard Ctrl Z gitu. Semuanya bisa kita atur lewat mouse aja. Sekarang kita masuk ke feel pemakaiannya. Sebenarnya selama gue pakai mouse ini tuh enak-enak aja ya, selama gue pakai buat kerja. Kalau misalnya dipakai gaming ya tentu aja dia nggak seenak mouse gaming karena ya emang dia bukan mouse gaming. Terus sensornya itu yang dia pakai juga beda. Kalau misalnya buat mouse gaming dia sensornya tuh rata-rata udah pada pakai optik. Sedangkan MX Master ini dia masih pakai laser.
Tapi menurut gue ini bukan masalah besar dan bukan masalah juga. Untuk DPI-nya dia support sampai 4000 DPI dengan polling rate 125 Hz. Emang sih nggak gede-gede banget. Ya sekali lagi jangan dibandingin sama mouse gaming yang DPI-nya bisa sampai 12.000, 24.000. Pokoknya jangan ya, ini mouse kerja. Cuman buat gue pribadi 400 sampai 800 DPI aja udah cukup. Jadi sebenarnya gue nggak gimana butuh mouse yang DPI-nya gede-gede amat. Tapi sesuatu yang gede yang gue butuhin di mouse kerja kayak gini adalah baterainya. Dan mouse ini menjawab salah satu kebutuhan gue. Karena kalau misalnya dia dicas 100%, kita bisa pakai mouse-nya ini hingga 70 hari. Gila, lama banget ya kayak gitu. Terus untuk konektivitasnya dia bisa wireless pakai dongle 2,4 GHz atau kita bisa pakai Bluetooth-nya. Nah untuk Bluetooth-nya ini selama gue pakai itu ada delaynya tapi nggak gimana berasa. Cuman kalau misalnya kalian pengen bener-bener nggak ada delay, gue saranin sih pakai dongle-nya aja ya. Sekarang kita lanjut ke keyboardnya. Nah tadi kan gue sebutin nama keyboardnya ini adalah MX Mechanical. Nah, kenapa namanya mechanical? Karena dia pakai switch ini, switch mechanical ya. Bisa dilihat di sini switchnya itu brown. Nah, karena dia brown switch, jadi udah pasti keyboardnya ini silent juga. Sama kayak mouse-nya ini. Build quality dari keyboardnya ini campuran aluminium dan plastik juga ya. Dan kalau misalnya gue ketok-ketok gini, dia berasa compact. Terus di belakangnya ini ada rubber kickstand yang gue sayangin dia masih ini pakai plastik ya. Jadinya takut patah gitu, rawan patah karena gue punya pengalaman buruk, tapi itu pakai keyboard Logitech yang dulu banget, yang paling 200 ribuan, dan biasanya yang gampang patah itu si rubber kickstand-nya. Untuk konektivitasnya sama, dia bisa pakai wire atau wireless dongle 2,4 GHz ataupun Bluetooth juga. Beberapa hal yang gue suka dari keyboard ini adalah feel ngetiknya. Feel ngetiknya ini lumayan enak ya, ditambah lagi dia pakai switch brown. Jadi, wah, silent. Cocok lah sama mouse-nya, sama-sama silent gitu. Terus yang gue suka lagi adalah tombol-tombol functionnya di sini. Kenapa tombol functionnya? Karena tombol functionnya di sini tuh kayak udah di set shortcut defaultnya dari sana dan cukup berguna. Misalnya tombol emoticon di sini. Kalau misalnya kalian kerja jadi admin, bakal sering kayaknya ya pakai tombol emoticon ini. Atau kalau misalnya kalian lagi nge-scroll Facebook, IG, atau apa, terus misalnya kalian nemu hal yang bagus, kalian bisa langsung screenshot pakai tombol F7 ini. Terus yang satu lagi yang gue suka adalah tombol yang di atas numpad ini, yang gambarnya kalkulator. Dan ya ini fungsinya buat ngeluarin kalkulator. Jadi kalau misalnya kalian kerjanya sering ngitung-ngitung uang, ngitung apa, kalian bisa langsung mencet aja kalkulator terus langsung pakai numpadnya. Jadi enak banget. Nah, keyboardnya ini juga sama, kalian bisa custom key-nya ini di aplikasi Logi Option Plus. Nah, di sini kalian bisa custom tombol-tombolnya sendiri atau nge-custom backlighting-nya yang sebenarnya ya nggak gimana ngaruh sih karena backlighting-nya ini warnanya putih doang ya. Tapi nggak apa-apa karena ya buat kerja kita nggak perlu keyboard RGB ya. Ini kalau misalnya gue pribadi sih buat kerja gue nggak butuh keyboard yang backlightnya RGB. Terus keyboardnya ini nggak keyboardnya doang sih, sama mouse-nya juga dia udah multi-platform. Jadi mau kalian konekin ke OS manapun, ke Windows, Mac, Android, Linux, pokoknya ke semuanya dia tuh udah bisa. Terus satu lagi hal yang bikin gue suka sama keyboard ini adalah ketahanan baterainya. Ketahanan baterainya ini lebih lama daripada mouse-nya ini. Kalau misalnya si MX Master 3S ini dia bisa tahan 7 bulan, si keyboard ini, si MX Mechanical-nya ini dia bisa tahan hingga 10 bulan. 10 bulan loh ya, berarti hampir 1 tahun kita pakai baru dia butuh buat dicas. Kedua device ini, si mouse sama keyboardnya ini emang sih sama-sama bagus. Tapi yang menurut gue agak kurang bagus adalah di harganya. Terutama untuk si keyboardnya ini. Harga keyboardnya ini ada di 2.479.000. Mungkin harga keyboardnya ini agak mahal karena ketahanan baterainya, terus kenyamanannya. Cuman menurut gue harga segitu sih masih agak terlalu mahal ya. Nah kalau buat mouse-nya dia harganya ada di 1.419.000. Kalau menurut gue mouse-nya ini gue masih bisa terima lah dengan harga segitu. Dengan fitur-fitur yang dia kasih, terus kayak si scroll wheel-nya ini yang sangat ngebantu banget, gue masih oke. Tapi buat keyboardnya, kalau misalnya harganya diturunin lagi sedikit, gue oke sih. Oke, tadi kan gue udah sebutin kelebihan-kelebihan dari keyboard sama mouse-nya ini. Sekarang gue mau sebutin kekurangannya.
Nah, buat kekurangannya kita mulai dari keyboardnya dulu. Yang pertama adalah harganya. Tadi ya 2,4 juta. 2,4 juta menurut gue agak kemahalan karena build quality-nya ini yang sebagian masih plastik. Kalau misalnya kita agak ceroboh terus keyboardnya ini jatuh, takutnya ini bakal pecah gitu. Karena ini belakangnya itu plastik. Kalau misalnya buat yang lain sebenarnya ya oke-oke aja. Feel ngetik enak. Gak ada keluhan apa-apa sih. Bluetooth ya, kalau misalnya Bluetooth pasti ada delay. Tapi dia ada kasih dongle juga. Terus kita lanjut ke mouse-nya ini. Menurut gue kekurangan dari mouse ini cuma satu ya, yaitu berat. Sebenarnya itu preferensi orang masing-masing. Kalau misalnya gue sendiri, karena ini bukan mouse gaming, gue nggak nyari mouse gaming, jadi gue nggak masalah kalau misalnya dia berat. Kalau misalnya untuk harganya, menurut gue 1,4 untuk mouse MX Master 3S ini lumayan worth it dengan fitur-fitur yang dia kasih, terus ketahanan baterai yang cukup lama, build quality yang bagus, feel yang bagus. Menurut gue sangat worth it buat dibeli. Tapi semuanya balik lagi, kalian harus lihat kalian butuhnya apa, preferensi kalian gimana, sama budgetnya gimana. Gua Chan dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.